Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, ketemu lagi di channel Deddy Mini Apiari. Bagaimana kabar sahabat semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, selalu dimudahkan rezekinya. Sahabat, untuk kali ini saya akan sedikit membahas tentang cara ternak ulat Hongkong untuk pemula ya. Karena kemarin sempat ada yang bertanya kenapa saya belajar ternak ulat Hongkong sebelum jadi kepik, kepompongnya sudah mati. Mungkin saya akan sedikit menjawab ya, walaupun itu sepengetahuan dan pengalaman yang saya alami. Untuk kepompong yang mati bisa aja dikatakan prematur ya, karena usia si ulat Hongkongnya kita bahas secara bersama-sama, kita belajar sama-sama. Saya akan menjawab sesuai dengan pengetahuan atau pengalaman yang selama ini saya ternak ulat Hongkong ya sahabat. Untuk ternak ulat Hongkong, pertama kita harus memiliki siapan ulat Hongkong ya, bahan ulat Hongkong atau ulat Hongkongnya yang nantinya akan dijadikan kepompong untuk bahan kepik. Kita bisa beli di ternak ulat Hongkong atau di konter-konter burung juga suka ada ya, banyak mah. Kita beli nggak usah banyak-banyak, paling kita setengah kilo juga udah banyak ya untuk ulat Hongkongnya. Dan biasanya kalau kita beli di konter, di kios burung, biasanya itu si ulat Hongkongnya itu nggak dikasih makan ya, biasanya nggak dikasih makan. Karena saya lihat waktu beli juga jarang yang dikasih makan atau minum si ulat Hongkongnya. Nah, nanti setelah kita beli, usahakan harus dikasih pakan dan minumnya. Dan minimal usia ulat Hongkong untuk jadi kepompong itu di usia 2 bulan lebih ya. Itu udah bagus. Kalau ada yang 1 bulan, 1 bulan setengah jadi kepompong atau sudah menetas ya jadi kepompong, itu rata-ratanya pasti mati. Karena kenapa? Itu dapat dikatakan prematur ya, belum siap untuk menjadi kepik, seperti itu. Dan biasanya untuk ulat Hongkong yang jadi kepompong itu udah kelihatan besar. Kita langsung aja ya ke ulat Hongkongnya. Saya ingin memperlihatkan seperti apa yang ada di sini gitu ya. Saya ternak, coba ternak tapi nggak begitu banyak, cuman lumayan lah buat konsumsi sendiri, buat konsumsi ternak sendiri itu udah lumayan yang alhamdulillah. Kita langsung aja ya sahabat ke medianya, ke ulat Hongkongnya. Kebetulan lagi mau ngasih minum ya, mau ngasih makanan yang mengandung air, seperti bisa menggunakan pepaya muda atau gamas ya. Kalau gamas itu mungkin mahal, kalau belinya mahal, dan bisa dipakainya itu cuman sekali atau 2 kali karena cepat busuk ya. Kita gunakan aja yang ada dan sekitar rumah, yaitu pepaya muda. Ini saya tadi ngambil, ini udah dikupas ya, jangan lupa dikupas dulu. Ini kalau di kampung banyak.
itu ada 2 box ya, box yang sudah jadi. Ini ada box bekas ikan saya gunakan, lumayan juga. Itu box juga ada di atas, cuman saya nggak pakai karena bolong-bolong. Kemarin saya ternak itu menggunakan box yang itu ya sahabat, cuman pas begitu netas si kepiknya ini, si anakan kepiknya ini yang masih kecil-kecil itu pada kabur ya, keluar. Mungkin ada yang bolong-bolong bikin boxnya itu nggak rapi. Kebetulan saya ada bekas akuarium ini, jadi saya pasang ke sini. Ini kemarin habis dipanen dua-duanya ini. Kalau yang ini belum. Saya sekarang ini coba pakai pur ya, pur ayam, nggak pakai dedak. Kemarin sebelum-sebelumnya pakai dedak, cuman kendalanya itu banyak binatang. Ternyata di dedak itu menimbulkan banyak binatang-binatang kecil-kecil yang seharusnya tidak ada. Walaupun kemarin si dedaknya itu kami sterilkan di oseng misalnya sampai panas begitu, ternyata setelah disatukan dengan pur, muncul lagi si binatang-binatang kecilnya itu. Nah, contohnya ini masih pakai dedak. Ini kelihatannya banyak binatang. Tak kirain ini apa, anakan ulet ininya ya, ternyata bukan. Dia sejenis binatang kecil ya, tapi bisa terbang gitu ya. Ini saya tanggung mau dipanen juga, tanggung karena belum ada 10 hari. Biasanya saya itu 10 hari 20 hari saya baru panen, memindahkan anakannya itu. Ini ya sahabat, ini bahan untuk jadi kepompong tuh ya sahabat, ini besar-besar. Sengaja saya sortir, ini hasil ternakan sendiri. Hasil ternak sendiri saya pisah ya. Ini usianya udah 2 bulan ya, udah 2 bulan lebih ini. Nih, udah ada yang jadi kepompongnya. Oh ya sahabat, untuk memindahkan kepompong ini kan harus dipindahin. Jadi jangan sampai dibiarin di sini, karena takutnya si kepompongnya ini digigit sama ulat hongkongnya, karena akan mati ya. Nih saya contoh ambil pakai sendok aja. Karena kenapa? Pengalaman saya ini sebelum ini banyak kepompong. Saya pindahinnya nggak pakai alat, langsung pakai tangan ya. Ternyata banyakannya mati. Mungkin tangannya nggak steril, mungkin karena kepompongnya masih muda, masih sensitif, sehingga dipegang tangan mungkin istilahnya kepencet gitu kan. Makanya setelah saya coba pakai alat atau sendok, alhamdulillah 80% ya, 80% hidup. Contoh kita ambil ini ya, kita ambil yang 2 ini. Ini kepompongnya besar-besar. Biasanya yang prematur itu kecil ya, kecil.
Ini ada yang baru ngelupas jadi kepompong, ada yang mungkin udah berapa jam, karena perbedaannya itu ada yang menguning, ada yang masih putih. Ini yang masih putih itu sangat sensitif sekali karena masih lembek, empuk istilahnya ya. Makanya kalau ngambil itu saya hati-hati. Saya tiap hari ini memindahkan karena tiap hari dipindah. Kita pindahin ke sini. Nih. Ini dipindahin ke sini. Taruhnya juga pelan-pelan karena masih sensitif. Itu sudah ada yang jadi kepik ya. Karena dari awal mindahin itu biasanya 3 hari 4 hari baru jadi kepik ya. Makanya enggak serentak jadi kepiknya. Kita ambil yang udah 4 hari netas jadi kepik. Nih. Ini besok pagi yang ini nih. Netas. Biasanya sama, saya juga memindahkan kepik pakai sendok. Karena pakai tangan biasanya kalau banyak kepik di sini tangan itunya nempel ke kepik, terjepit. Makanya harus hati-hati ya sahabat. Kita pindahin dulu kepik kepompong yang ada di sini. Dan kalau pakai sendok itu lebih mudah. Karena pengalaman sebelumnya itu banyaknya mati, apa mungkin karena ulat hongkongnya masih muda apa gimana, karena setelah saya pakai sendok itu tingkat kematiannya yang hidup itu 80% ya. Jangan lupa si ulat hongkong ini juga kasih makan ya, pur. Saya kasihnya pur ayam aja, sama minumnya itu pepaya muda. Kalau yang ini nih ada yang kuning nih. Kebetulan saya ini barusan ngupas yang matang pepayanya, saya coba kasih ke sini. Ternyata mau juga. Cuman ini harus jangan dibiarkan ya. Saya ini hanya nyoba aja. Harus dibuang lagi. Karena kenapa? Ini nantinya akan mengundang binatang seperti yang binatang kecil-kecil atau namanya dia mah remetuk. Mengundang remetuk, terus mengundang semut karena ini manis ya. Kebetulan saya ini lagi ngupas pepaya muda ini, namanya ini pepaya apa namanya ini, pohonnya itu warnanya merah kehitam-hitaman ya batangnya ini. Ada yang bilang pepaya selasih ya. Ini kemarin beratnya itu kurang lebih 1,5 kg. Ini kemarin, ini barusan keluarin lagi dari kulkas. Udah dimakan sebagian. Nah ini ya sahabat, kita sekarang pindahin kepiknya. Harus hati-hati, jangan sampai mengganggu ke si kepompong. Kita masukin sini.
Ini yang di ini di akuarium ini kepik baru ya, kepik baru, masih banyak yang baru tuh kelihatan pada coklat-coklat, karena kalau udah tua lama itu semuanya pada hitam ya. Ini sengaja dipisahin. Lumayan, setiap kali mindahin paling ada 10 ya 15 kepik, karena ini juga nggak berbarengan, istilahnya tambal sulam ya, karena ini mengantisipasi si kepik-kepik yang udah tua mati, ada yang baru lagi. Harus seperti itu terus menerus ya sahabat kalau ternak udah tongkong. Karena kenapa, kalau enggak kita bikin kepik lagi, lama kelamaan kepik-kepik kita akan habis mati kalau enggak ada generasinya. Nah, biasa yang dikatakan prematur itu enggak sampai jadi kepik ya. Nih, ini bentuknya udah mau jadi kepik kalau yang mati ya, tapi ini masih hidup. Karena kenapa? Kalau ciri mati itu agak kehitam-hitaman. Pegang aja ekornya pasti hidup tuh. Kalau pegang ekornya hidup, kalau mati ya nggak bergerak dia. Tuh kan lumayan, sehari barusan 12 ekor sudah masuk yang baru. Kalau sudah kita tutup lagi. Ini kenapa? Takutnya ada cicak ya, cicak. Biasanya kalau ternak ulat tongkong itu musuhnya cicak sama toke. Tuh coba, ternyata yang bekas pepaya matang juga dia mau, cuman nggak saya biarin, nanti diambil lagi. Takutnya kalau semut sudah masuk udah repot urusannya. Tuh, bosan masukkan sudah ada binatang, binatang kecil-kecil itu kan terbang. Nanti kalau dibiarin makin banyak bawa temannya. Makanya saya pasti akan langsung buang saja. Ini juga mungkin katakan gak bagus. Bisa aja nanti kotorannya basah. Jadi lembab. Ini sahabat, untuk ngasih minumnya pakai pepaya muda itu, ngirisnya itu harus tipis ya. Jangan tebal-tebal, harus tipis. Kita cek yang sudah panen kemarin. Ini juga udah dikasih. Ini sebenarnya belum membutuhkan air. Tapi saya coba barusan kasih pepaya yang matang, ternyata banyak ini nih, kelihatan putih-putih ini. Ini bikinnya malam hari. Selagi santai ini. Itu. Ini banyak banget ya sahabat, kalau kelihatan kalau siang banyak ini. Cuman tuh. Ya. Kelihatan ya yang putih-putih ini. Nih. Nih banyak ini. Nih.
Ini prosesnya lama ya kalau ternak ulat hongkong, beda sama kayaknya beda sama ternak jangkrik ya. Ini nggak cukup sebulan. Ini di dalamnya udah ada yang udah bentuk ulat hongkong, udah kecoklat-coklatan, udah masih kecil-kecil. Ini mah kebanyakan yang di atas hasil panen kemarin. Sengaja saya pisahin ke sini. Ini juga saya coba kasih bekas yang matang, coba lihat tuh, ternyata dia mah senang, biarin aja, kemungkinan ini sementara akan habis. Tuh banyak ya, tuh ini lagi proses pembesaran. Banyak nih. Alhamdulillah, walaupun saya juga pemula, alhamdulillah berhasil. Ternyata kalau ada kemauan pasti ada jalan. Yang penting kita ada niat untuk mencoba, untuk belajar. Banyak. Kalau ini semua kemarin yang sudah panen, ini sisa ya dikasihkan burung ya. Sebenarnya saya juga pengennya produksi yang lebih besar, yang bisa menghasilkan untuk dijual. Ini segini rencananya mau jadikan indukan. Ini harus dikasih minum, udah habis. Ya gitu ya sahabat, kalau mau ternak ulat hongkong banyak referensi, bisa lihat di YouTube yang lain. Yang pada intinya kita mau mencoba. Setelah mencoba sedikit kita tahu ilmu, tahu cara ya. Karena ilmu yang lebih enak karena ilmu yang didapatkan itu dari pengalaman ya, hasil belajar, kemauan, bukan hanya materi tanpa kita aplikasikan sama aja tidak punya ilmu itu harus diaplikasikan. Dengan pengalaman kita akan lebih paham dan mengerti. Makasih ya sahabat, jangan lupa untuk mendukung channel Deddy Mini Apiari, untuk like, comment, and subscribe. Mudah-mudahan saya memberikan informasi tentang cara ternak ulat hongkong bisa menginspirasi sahabat semuanya untuk mencoba, terutama untuk penghobi kicau ya, penghobi burung. Syukur-syukur kita bisa produksi lebih banyak sehingga menghasilkan pundi-pundi rupiah. Makasih ya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.